position of an unwilling soul. They found burn marks. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan mengulas kembali cerita dari film Killer Sofa yang dirilis pada tahun 2019. So, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Di sebuah ruangan rahasia, seorang pria bernama Frederico Olsen tengah melaksanakan sebuah ritual misterius. Di sampingnya terdapat foto seorang wanita cantik yang sepertinya menjadi alasan utama di balik ritual itu. Setelah melakukan ritual, tiba-tiba Frederico terikat di samping sebuah sofa. Lalu dari sudut ruangan, seorang dokter yang tidak dikenal memegang gergaji listrik dan dengan persetujuan Frederico, ia pun memotong kaki Frederico hingga menyemprotkan darah ke seluruh ruangan. Singkat cerita, scene memperlihatkan 3 orang kurir pengantar barang masuk ke dalam mobil untuk mengambil sebuah paket. Meskipun ada aroma busuk yang menyengat di dalam mobil itu, mereka tetap mencari paket yang ternyata adalah sofa yang ada di dalam ritual Frederico. Usut punya usut, sofa ini akan dikirim untuk mantan kekasihnya Frederico yang bernama Francesca. Kemudian pada malam hari, di sebuah klub malam, sebuah band sedang melakukan latihan, yang dimana terlihat Francesca berperan sebagai penari. Setelah latihan selesai, 2 detektif bernama Bob dan Rosen menghampiri Francesca, yang dimana hal itu menarik perhatian teman dan sekaligus seorang manajer bandnya Francesca yang bernama Maxi. Para detektif itu mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan potongan kaki Frederico di tempat sampah, dan para detektif bertanya apakah mereka mengetahui informasi terkait kejadian tersebut. Francesca menjelaskan bahwa setelah hubungan mereka putus, ia telah mengajukan permohonan untuk penahanan terhadap mantan pacarnya yang telah menjadi sangat obsesif pada dirinya. Para detektif ingin bertanya lebih banyak, tetapi Francesca harus segera pulang karena dia sedang menunggu paket sofa yang baru dibelinya. Sementara itu, proses pengangkutan sofa dari mobil sedang berlangsung. Namun, kurir wanita mengalami insiden yaitu tangannya terjepit dan hampir menyebabkan kehilangan jari-jari tangannya. Meskipun hal ini sangat aneh dan tidak biasa, akhirnya sofa itu berhasil dikeluarkan dari mobil. Kemudian, kurir pria bertanya kepada pemilik toko yang bernama Jack mengenai alamat Francesca. Usut punya usut, ternyata Jack ini adalah kakeknya Maxi. Jadi, dia mengetahui alamat Francesca lalu memberitahunya. Kemudian ketika Jack sedang memeriksa sofa tersebut, namun saat dia menyentuhnya, terlintas di bayangannya ada seorang wanita muda yang sedang berlari di tengah hutan. Penglihatan ini membuatnya pingsan, dan ketika dia diangkat oleh para kurir, Jack berusaha terlihat tenang meskipun dia sangat kebingungan oleh apa yang baru saja dilihatnya. Singkat cerita, Maxi sedang menjemput Francesca yang dimana pacar barunya Francesca yang bernama TJ sedang menunggu di luar dan duduk di sofa baru tersebut. Dengan enggan, dia membawa sofa itu ke ruang tamu rumah Francesca. Tetapi kemudian TJ berkata bahwa dia harus pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Francesca pun memilih untuk pergi ke kamar mandi guna membersihkan badan, tanpa menyadari bahwa sofa itu seolah-olah tengah mengawasinya. Can you please stay home tonight? Come on, baby. No, I can't do that. Ketika kegelapan malam mulai menyelimuti kota, Francesca baru saja selesai mandi dan merasakan ada sebuah kehadiran sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak sendiri. Ketika dirinya menoleh, jantungnya berdebar kencang saat melihat sosok dengan topeng badut yang mengerikan.
Ternyata itu adalah temannya, yaitu Maxi, yang datang dengan niat untuk menghiburnya. Dengan tawa dan canda, mereka berdua sepakat untuk menonton film bersama sebagai pengalihan dari suasana malam yang mencekam. Setelah film berakhir, Maxi pun berpamitan pulang dan melangkah menuju mobilnya. Namun ketika Maxi melihat ke arah jendela, dia merasakan tatapan tajam yang mengarah padanya, seolah-olah sofa itu sedang memperhatikannya. Kemudian Francesca memutuskan untuk duduk santai dan menikmati sisa malam dengan secangkir teh hangat. Namun rasa tenangnya segera sirna saat dia merasakan kehadiran sosok lain. Dalam sekejap, tiba-tiba dia merasakan pengalaman aneh yang menggugah rasa romantisnya. Seolah-olah ada seseorang yang sedang memantap-mantapinya saat dia di atas sofa. Kejadian itu berlangsung begitu intens hingga akhirnya dia terbangun di tempat tidur dan meyakini bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun semua kejadian itu menunjukkan bahwa pengalamannya dengan sofa itu terlihat begitu nyata. Sama halnya dengan Jack, kakek sebelumnya yang mengalami kejadian misterius. Jack yang kebetulan sedang di rumahnya mulai mencari tahu lebih banyak tentang sosok wanita misterius itu dan apa hubungannya dengan sofa tersebut. Ia menggali informasi melalui buku-buku tentang mitologi dan juga video seorang YouTuber yang membahas hal-hal goib. Menurut YouTuber itu, dia menemukan bahwa sofa tersebut mungkin dihuni oleh roh jahat yang bernama Dibuk. You sure it wasn't the bug? Yes. Has never touched it. If you have touched it. Keesokan paginya, Francesca terbangun karena mendengar suara berisik dari ruang tamu. Dia mengira itu adalah kekasihnya TJ. Begitu dia mengeceknya, dia melihat sarapan yang sudah disiapkan dengan dekorasi romantis di sekitar sofa. Tak lama kemudian, TJ muncul dari ruangan lain. Atas kehadirannya, Francesca pun meyakini bahwa pacarnya lah yang telah melakukan ini. Dengan penuh kasih, Francesca memeluknya dan mengajaknya untuk menikmati kopi bersama, melupakan semua kejadian aneh dari malam sebelumnya. Di tengah kebingungan atas apa yang terjadi, TJ pun terus berpura-pura seolah dirinya lah yang sudah menyiapkan semua itu untuknya. Ya, meskipun dia tidak mengetahui siapa yang sudah menyiapkan semua ini, ia memilih untuk berpura-pura hanya untuk menyenangkan pacarnya itu. Sementara itu di kantor kepolisian, Detektif Bob tengah memeriksa bukti-bukti terkait kasus Federico di layar komputernya. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Federico tidak hanya terobsesi dengan Francesca, tetapi juga memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap seni foto yang penuh misteri. Detektif Bob kemudian memutuskan untuk menghubungi Francesca guna mengkonfirmasi informasi yang diperolehnya. Namun, Francesca tidak mengetahui kegemaran Federico melakukan hal semacam itu. Ia hanya menjelaskan bahwa setiap pria yang pernah menjalin hubungan dengannya telah menjadi obsesif seiring berjalannya waktu, sama seperti yang dialaminya dengan Federico. Di saat dia terus menjelaskan kesaksiannya, tanpa disadari di rumahnya, sofa yang ada di ruang tamu menyaksikan TJ yang sedang memasak di dapur. Karena merasa cemburu pada pacarnya si Francesca yaitu TJ, sofa itu tiba-tiba menggerakkan penyangga kakinya. TJ yang kesakitan berteriak dan menghubungi Francesca. Yang tidak lama kemudian, Francesca segera pulang bersama Detektif Bob. Mereka menemukan TJ yang bersimbah darah di sebuah bathtub kamar mandi. Francesca pun berusaha membantunya, sementara Detektif Bob menyusuri ruang tamu, tetapi tidak menemukan tanda-tanda pelaku. Hanya ada sofa yang terdiam di sudut ruangan. TJ kemudian menceritakan bahwa sofa itu seperti kerasukan dan yang telah melakukannya hingga menyebabkannya terluka. Tetapi Francesca menganggapnya sebagai cerita konyol yang tidak masuk akal dan menyuruhnya untuk beristirahat. Setelah itu, TJ pun memutuskan untuk menginap di rumah ibunya yang saat itu tengah asyik menonton kelas meditasi dengan menggunakan headset bervolume tinggi.
Karena hal tersebut, ia tidak mendengar ketika anaknya meminta bantuan. Ketika suara berisik terdengar dari arah jendela, TJ beranjak untuk mengecek dan betapa terkejutnya dia melihat sofa itu tengah mengawasinya dari luar. Pria itu pun merasa mual dan ia berusaha menutup jendela. Tetapi pegas atau per dari sofa itu mencoba masuk ke kamarnya. Dalam keadaan panik, TJ merangkak di lantai, tetapi pegas atau per sofa itu mengenai kakinya yang terluka. Tak lama kemudian, sofa itu mulai memancarkan aura aneh yang menyerap energi tubuhnya TJ. Akibatnya, TJ menjadi korban pertama dari sofa jahat yang dikendalikan oleh roh misterius bernama Dibuk. Position of an unwilling soul. They found burn marks. Kini, harapan satu-satunya untuk menghentikan teror itu hanya ada di tangan Jack. Dengan bantuan rekannya, ia berusaha menjelajahi dunia supranatural untuk memahami gambaran aneh yang telah dilihatnya. Melalui ritual yang dilakukan, Jack berhasil mengakses penglihatannya dan menemukan sosok wanita muda yang sedang berlari ketakutan dikejar seseorang di suatu hutan. Saat berlari, wanita itu tak sengaja menjatuhkan kain yang di dalamnya terdapat bunga beracun. Dan ketika Jack memeriksanya, tiba-tiba dia terbawa ke suatu tempat yang jauh di dalam hutan. Di sana, dia melihat wanita itu sedang didekati oleh seorang petani yang membawa keranjang makanan. Tiba-tiba, wanita itu mengeluarkan pisau dari keranjangnya dan melukai dirinya sendiri. Hal itu membuat petani dan seorang pria misterius yang bersembunyi ketakutan. Setelah kejadian itu, Jack terbangun dan segera memberitahukan kepada rekannya tentang apa yang baru saja dia lihat. Jack meyakini bahwa wanita di hutan itu telah meracuni seseorang yang kemudian bunuh diri setelahnya. Dan kemudian rohnya kini terperangkap dalam sofa milik Francesca. Menyadari potensi bahaya, Jack memutuskan untuk melindungi Francesca, pemilik sofa tersebut, karena dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Malam harinya, saat sendirian di rumah, Francesca mengalami kejadian aneh lagi. Ketika terbangun, dia melihat salah satu celana dalamnya tergeletak di lantai. Saat mendekat, dia melihat bayangan samar-samar seseorang di dalam kamar mandi. Namun ketika dia telah memeriksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Merasa cemas, dia menutup jendela kamar mandi dan berjalan menuju pintu. Tetapi tiba-tiba sosok misterius muncul di hadapannya. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Francesca terbangun dengan perasaan lega, tetapi ketenangannya segera sirna ketika dia mendengar suara aneh dari ruang tamu. Hanya dengan membawa senter sebagai alat penerangan, dia mendekati sumber suara tersebut. Setibanya di ruang tamu, dia melihat sofa yang bergerak ke arahnya, membuatnya berteriak ketakutan menghadapi kejadian supranatural yang menakutkan. Dalam kepanikannya, Francesca segera menghubungi Maxi. Lalu sesampainya di sana, Maxi memutuskan untuk mengajak Francesca menginap di rumahnya. Maxi beranggapan bahwa si Francesca ini masih trauma atas kehilangan Federico yang mati mengenaskan. Go to TJ's. I rang the doorbell and nobody answered. Lalu keesokan harinya, ibunya TJ sedang membersihkan rumah menggunakan penyedot debu. Lalu saat dia memasuki kamar TJ, tiba-tiba ya, alat itu menyedot bagian tubuh anaknya yang dimana terjebak dalam kekuatan aneh dari sofa terkutuk. Tanpa mengetahui apa yang terjadi pada pacarnya, Francesca kembali ke rumah dan mendapati sofa dalam keadaan tak bergerak. Tak lama kemudian, dia menerima pesan dari detektif Bob yang memintanya untuk segera datang ke kantor polisi. Dengan langkah cepat, Francesca bergegas menuju pintu keluar rumahnya. Saat dia membuka pintu itu, dia bertemu seorang pria bernama Rob yang berusaha menggodainya.
Francesca pun tidak memperdulikannya. Namun Rapp sempat mengatakan bahwa dia siap untuk membangun sebuah keluarga dan berjanji bahwa kebahagiaan menanti jika mereka bersama. Meskipun begitu, Francesca menolak ajakan tersebut dan pergi terburu-buru untuk pergi ke kantor polisi. Namun setelah Francesca pergi, pria itu berhasil membuka kunci pintu rumahnya Francesca dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian di kantor polisi, Francesca dikejutkan oleh berita menyedihkan tentang kematian pacarnya yaitu TJ. Dia menangis tanpa henti di samping ibunya TJ yang juga ada di sana. Namun meski dalam keadaan duka, mereka masih perlu mencari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Bob segera menghubungi Maxi agar ia dan Francesca bisa memberikan keterangan tambahan. Bersama dengan Rosen, keduanya meminta agar mereka menganalisis foto-foto jenazah TJ karena ada tanda-tanda mencurigakan inisial Francesca yang tergambar di wajahnya TJ. Bob menyimpulkan dan mengaitkan antara kematian TJ dan sosok Federico sambil menunjukkan daftar yang diduga tersangka utama. Daftar itu berisi nama-nama mantan pacar Francesca. Sebagaimana yang ia ungkapkan dalam pernyataan sebelumnya, semua mantan Francesca tampaknya memiliki obsesi yang aneh pada dirinya itu. Detektif pun memutuskan untuk meminta bantuan Francesca dalam menganalisis daftar nama yang ada. Francesca diminta untuk menandai siapa yang ia anggap sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Setelah merenung sejenak, Francesca menandai satu nama yaitu Ralph, yang merupakan pria yang pernah mengganggunya saat ia keluar dari rumah. Tak lama setelah itu, kedua detektif memperlihatkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan di sebuah papan pengumuman. Di sini, Rosen mengungkapkan tersangka lain, yaitu seorang dokter hewan bernama Warren Lee. Mereka harus mencari keterangan lebih lanjut, tanpa menyadari bahwa Rapp yang diduga tersangka utama kini tengah membobol rumah Francesca. Rapp terlihat mulai memeriksa sistem keamanan rumahnya Francesca, tetapi tanpa ia sadari ada sesuatu yang mengawasinya, bukan kamera, melainkan sesuatu di luar dugaan yaitu si sofa misterius. Rapp kemudian melangkah ke kamar Francesca dan mulai mengacak-acak lemari pakaian. Ketika ia mendengar suara dari ruang tamu, ia tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan aksinya. Ia mengambil pakaian dalam Francesca dan meletakkannya di atas tempat tidur. Dengan berani, ia menutupi dirinya dengan selimut dan berhayal sedang mantap-mantap bersama Francesca. Namun, ia tak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Di sisi lain, Francesca berada di rumah Maxi, tetapi Maxi merasa dirinya harus pergi mencari kakeknya. Saat Maxi ingin pergi, Francesca mendadak merasa cemas dan meminta untuk pulang karena khawatir akan sofanya. Tindakan itu membuat Maxi kebingungan, terutama ketika ia tiba-tiba mencubit lengannya dengan keras. Saat Maxi menanyakan keadaannya, Francesca tampak mengalami halusinasi sejenak dan kemudian kembali berperilaku normal. Kemudian Maxi pun pergi menemui kakeknya. Sementara itu di kantor polisi, detektif Bob sedang menonton video yang dibuat oleh Federico. Bersama dengan Rosen, mereka melihat sofa yang sama yang ada di rumah Francesca, yang menimbulkan beberapa pertanyaan dalam benak mereka. Di tempat lain, Maxi bertemu dengan kakeknya Jack. Jack mengatakan kepadanya bahwa sofa milik Francesca telah dirasuki oleh roh jahat yang sangat kuat. Hal ini mengkonfirmasi kecurigaan Maxi yang merasa adanya keterkaitan antara sofa dengan kejadian aneh belakangan ini dan perubahan perilaku temannya yaitu Francesca. Dengan tekad yang bulat, Maxi memutuskan untuk pergi sendirian ke rumah Francesca dan mencari sofa itu untuk membuangnya. Namun setibanya di sana, ia justru terkejut melihat tubuh Rapp yang tak bernyawa tergeletak di balkon dan sedang ditarik oleh sosok misterius. Maxi pun mencoba mendekatinya, dan yang mengejutkannya, dia melihat Rapp diangkat oleh sofa itu, yang kemudian melemparkannya dari balkon. Melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bahwa cerita tentang sofa yang terkutuk itu memang benar,
Maxi berusaha melarikan diri dengan hati-hati. Tetapi tanpa sengaja, ia menginjak sebuah klip yang tergeletak di lantai. Suara itu menarik perhatian Sova, dan Maxi pun berusaha melarikan diri. Namun Sova tersebut dengan cepat menutup pintu menggunakan pegasnya. Sova itu kemudian berlari ke arah gadis itu, sementara Maxi mengunci diri di dalam kamar mandi dan berusaha melarikan diri melalui jendela. Dari celah di kenop pintu, Sova mengawasi Maxi yang berlari. Tetapi saat gadis itu mencoba melewati jendela, dia terpeleset dan jatuh ke dalam tong sampah. Rupanya Maxi meninggal akibat benturan itu dan meninggalkan kunci di dalam rumah. Setelah Maxi tewas mengenaskan, Sova itu bergerak menuju dapur, dan dengan bantuan sihirnya, Sova itu berusaha berkomunikasi dengan Francesca. Di dalam rumah Maxi, Francesca mendengar suara seorang pria yang memanggil nama Valerie dari arah wastafel. Karena rasa penasaran yang tinggi, akhirnya dia mendekati sumber suara itu. Namun dua detektif tiba-tiba datang yang membuatnya kaget. Setelah mengatasi rasa ketakutannya, Francesca menjelaskan bahwa Maxi telah pergi 2 jam yang lalu dan belum kembali. Akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke rumah Francesca guna mencari jawaban. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka hanya menemukan kunci milik Maxi yang tergeletak di lantai. Francesca mencoba menghubungi nomor Maxi, tetapi saat dia melakukannya, terdengar suara dering dari arah luar yang ternyata berasal dari dalam tempat sampah. Para detektif segera menyelidiki sumber suara tersebut, dan tanpa diduga, mereka menemukan tubuh Rapp yang sebelumnya dianggap sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Namun, situasi semakin mengerikan ketika Francesca kembali mendengar suara yang memanggil Valerie. Saat dia menoleh, dia terkejut melihat bahwa suara itu berasal dari sofa di ruang tamu. Karena ketakutan, dia pun segera berlari keluar rumah dan melihat ke arah jendela. Dia melihat sofa dan roh Rapp yang menatapnya dengan tatapan kosong. Kejadian itu membuatnya semakin ketakutan, dan saat melihat mobil Maxi terparkir di tepi jalan, dia mengambil keputusan untuk melarikan diri dengan mengemudikannya. Lalu keesokan hari, Francesca pun sampai di pinggir pantai dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dia teringat akan nasib tragis temannya Maxi yang sama seperti TJ. Saat dalam keadaan putus asa, telepon pun berbunyi, dan yang menelponnya itu adalah kakeknya Maxi yang menyampaikan bahwa dia memiliki informasi penting terkait peristiwa aneh yang terjadi. His grandfather. Begitu tiba di rumah Jack, Francesca menceritakan bahwa Maxi menghilang dan dia mendengar suara seseorang yang memanggil nama Valerie. Jack yang sedang mendengarkannya tiba-tiba teringat akan penelitiannya dan mengatakan bahwa nama ini milik Valerie Colette, yaitu seorang wanita yang pernah Jack lihat di hutan yang sudah melakukan praktik sihir. Bersama dengan suaminya yaitu Gerard, Valerie dikenal sebagai sosok yang menghabisi para korban menggunakan bunga beracun dan di mana dirinya menyerap jiwa orang-orang lewat sihir yang dimilikinya. Akibat dari tindakan jahatnya, Gerard dihukum mati dan disaksikan oleh publik. Sedangkan Valerie dalam keadaan putus asa. Ia mengakhiri hidupnya di hadapan seorang gadis petani bernama Mary. Francesca terkejut ketika menyadari bahwa Mary adalah nenek moyangnya. Jack menjelaskan bahwa setelah Mary meninggal, Valerie berusaha mengambil alih tubuhnya dan menjadi dibuk. Dan sejak saat itu, nenek moyang Francesca menjadi objek obsesi para pria berkat kutukan yang ditinggalkan Valerie. Kutukan ini kemudian diteruskan kepada keturunan terakhirnya yaitu Francesca yang menjadi alasan Federico begitu terobsesi padanya. Lebih menegangkan lagi, ada kemungkinan roh Gerard mengendalikan Federico demi menyatukan kembali pasangan penyihir itu. Namun Jack mulai menyadari adanya kelemahan dalam teori ini, yang dimana Dibuk membutuhkan tubuh yang hidup untuk dapat muncul, namun kenyataannya justru menunjukkan ia tersangkut di sofa tua tersebut. Meski kebingungan melanda pikirannya,
si kakek itu bertekad untuk mengusir roh jahat dengan membuat 2 kotak yang dirancang khusus untuk menangkapnya. Ketika Jack fokus membuat kotak-kotak tersebut, Francesca tiba-tiba kesurupan kembali. Dalam penglihatannya, ia melihat Sova dan sosok roh Valerie. Berkat keberanian dan usaha kerasnya, ia berhasil melarikan diri dari ilusi tersebut. Tetapi pada saat itu juga, dia melihat Jack terkena serangan jantung. Francesca segera untuk menolong Jack. Kakek itu menyuruhnya untuk mengambil salah satu kotak itu untuk mengurung roh jahat yang terdapat pada Sova. How can I help? I'll call for help. Di sisi lain di kantor polisi, Bob berjumpa dengan Warren Lee. Warren dengan nada tenang mengakui bahwa ia telah memotong kaki Federico atas permintaannya sendiri. Pada waktu yang bersamaan, Rosen melakukan penyelidikan sendirian dan mengunjungi rumah Rapp, yang dimana ia mendapati bahwa Rapp secara diam-diam memasang kamera di rumah Francesca. Dalam salah satu rekaman yang ia saksikan, Rosen menemukan fakta mengejutkan bahwa Sova itu ternyata bisa hidup dan segera bergegas untuk memberitahukannya kepada Bob. Beberapa saat kemudian, Francesca kembali ke rumah dan memerintahkan roh yang ada di dalam Sova untuk masuk ke dalam kotak. Tetapi roh itu menolak dan berusaha melawan. Get in the box. Francesca kemudian mengambil jerigen bensin dan berusaha untuk membakar Sova tersebut. Tetapi ketika ia mencoba menyalakan korek api, Sova itu dengan mudah memadamkan api dengan hembusan nafasnya. Dalam keadaan terdesak, Francesca mengambil pisau dan pada saat yang sama, Sova itu bangkit dengan bentuk yang hampir menyerupai manusia. Sova itu maju ke arah Francesca dan suasana menjadi tegang hingga para detektif datang ke lokasi. Kemudian Bob menembak Sova tersebut. Tembakan itu mengakibatkan sandaran Sova terjatuh dan memperlihatkan tubuh Federico yang telah hancur. Dan usut punya usut, kenapa ini bisa terjadi? Jadi sebelumnya, berdasarkan informasi dari Warren, Bob mendapati bahwa Federico menyuruh Warren untuk memotong kakinya agar bisa muat di dalam Sova. Kembali lagi ke jalan cerita, Bob kemudian menembak Federico untuk melenyapkannya dan juga Sova yang jahat tersebut. Melihat kejadian mengerikan itu, Francesca berlari ketakutan ke kamar mandi, mencoba mencari obatnya untuk menenangkan diri. Tetapi ia menjatuhkan semua pil tersebut ke lantai. Saat ia berusaha mengambilnya, sebuah tangan meraih lengannya yang ternyata milik Dibuk Valerie yang kini telah menguasai tubuh Francesca. Khawatir akan keadaan gadis itu, Rosen menuju kamar mandi. Namun, Francesca segera membuka pintu dan menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Maxi muncul dari tong sampah. Ternyata ia tidak mati akibat terjatuh, ia hanya pingsan karena terkena benturan. Kemudian dia masuk ke rumahnya Francesca. Dan saat melihat Francesca, gadis itu memeluknya dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun bayangan di cermin menunjukkan bahwa tubuhnya Francesca sebenarnya telah dikuasai oleh Valerie. Keesokan harinya, detektif Bob datang untuk memeriksa keadaan Francesca dan terkejut saat mengetahui bahwa gadis itu memilih untuk menyimpan Sova tersebut. Lebih parahnya lagi, ia menawarkan Bob secangkir teh yang terbuat dari tanaman beracun yang sama yang digunakan Valerie untuk meracuni korbannya. Tidak lama kemudian, Bob pun mulai merasa tidak enak dan jatuh tidak sadarkan diri. Tak lama setelah itu, Rosen memutuskan untuk pergi ke rumahnya Francesca setelah mendengar bahwa detektif itu ada di sana. Namun ketika ia masuk, ia menemukan bahwa jiwa detektif Bob sedang diserap oleh Sova tersebut. Yang kemudian ditransfer ke jiwa Gerard, yaitu suaminya Valerie, yang kini telah berpindah tempat dengan menguasai tubuhnya Bob. Kemudian Rosen mencoba membantu, tetapi Francesca muncul di belakangnya dan menusuk punggungnya dengan pisau.
Kemudian detektif Bob yang kini dikuasai oleh Gerard mencoba untuk menghilangkan nyawanya Roseanne. Setelah berhasil melenyapkan Roseanne, barulah dirinya bisa bersatu kembali dengan Francesca yang juga telah dirasuki Valerie. Kini pasangan penyihir itu kembali bersama untuk memburu lebih banyak jiwa manusia. Beberapa saat kemudian, Maxie tiba untuk memeriksa Francesca dan mengintip dari jendela. Saat pasangan itu telah pergi, Maxie kemudian masuk ke rumah dan menemukan detektif Roseanne yang kini tak bernyawa. Kemudian ia segera memanggil ambulans untuk meminta bantuan. Tetapi saat melihat sofa tersebut, ia menyadari bahwa sofa itu berusaha untuk mengajak berkomunikasi dengannya. Maxie pun kemudian mendekat untuk melihat lebih jelas. Dan dari salah satu tombol di sandaran sofa, ia melihat roh Francesca yang berteriak meminta tolong. Sayangnya, sama seperti yang terjadi pada Federico, kini sahabatnya terperangkap di dalam sofa monster itu. So choose your battles wisely. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film Killer Sofa. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Babang Santuy minta maaf jika ada kesalahan kata maupun di isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.